Hai teman-teman semua, senang sekali berjumpa kembali melalui sesi video ini. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang makin asik ini dengan seri yang selanjutnya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai manfaat minuman fermentasi untuk penyintas autoimun. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mengenal berbagai jenis fermentasi madu hutan atau honey wine. Jenis honey wine atau fermentasi madu yang paling pertama kali dikenal di dunia namanya mead. Nah, mead ini terbuat dari madu, air, dan ragi yang difermentasi selama 6 bulan. Dan mead ini kadar enzimnya cukup bagus, teman-teman. Namun, kadar antioksidannya rendah. Dan kadar alkoholnya mencapai 7-14%. Yang kedua adalah semi-fermented. Nah, ini terbuat dari fermentasi madu, buah, dan ragi buah atau ragi dari kulit buah-buahan. Dan ini difermentasi cukup singkat, selama 1 minggu saja. Nah, jadi dengan demikian kadar enzimnya belum terlalu sempurna, jadi masih sangat rendah enzimnya yang aktif, ya. Dan kadar antioksidannya juga cukup rendah yang aktif, dan kadar alkoholnya juga rendah, hanya 4-8% saja. Yang selanjutnya adalah teknik fermentasi yang saya buat sendiri, yaitu dengan teknik full blended fermentation. Ini terbuat dari fermentasi madu hutan, anggur, lemon, dan ragi buah. Dan fermentasinya dilakukan selama 100 hari. Ya. Dengan teknik ini, kadar enzimnya cukup tinggi, kadar antioksidannya juga tinggi, dan kadar alkoholnya mencapai 14-15%. Nah, ini adalah teknik pembuatan full blended fermentation dalam skala yang lebih besar yang dilakukan di winery. Selanjutnya, penting buat teman-teman untuk bagaimana memilih honey wine yang aman dan bagus atau baik untuk para penyintas autoimun. Yang pertama, tentunya teman-teman pilih produk fermentasi yang telah mendapat izin BPOM. Nah, ini bukan hanya untuk honey wine atau fermentasi madu hutan, namun juga untuk produk-produk lainnya yang dikonsumsi oleh para penyintas autoimun, sangat disarankan adalah produk-produk yang telah memiliki izin BPOM untuk menjaga kualitas dan juga keamanannya buat teman-teman semua. Dan untuk produk fermentasi madu hutan atau honey wine tidak perlu dicantumkan manfaat. Misalnya manfaat untuk autoimun dicantumkan di botolnya, itu memang tidak diperlukan. Kenapa demikian? Karena honey wine atau fermentasi madu hutan ini bukanlah obat yang harus mencantumkan indikasi, ya, tapi ini adalah minuman kesehatan, ya. Seperti halnya kalau teman-teman membeli produk bone broth gitu ya. Nah, itu juga tidak perlu dicantumkan bone broth khusus autoimun, kan nggak ada seperti itu ya. Jadi indikasi itu hanya untuk golongan obat-obatan. Sedangkan pada minuman yang sehat tidak membutuhkan indikasi. Dan biasanya dalam botol fermentasi madu hutan izin BPOM-nya adalah izin minuman beralkohol karena dibuat dengan teknik alcoholic fermentation, ya, ada alkoholnya. Nah, selain mendapat izin BPOM, teman-teman juga perlu menyelidiki mengenai uji laboratorium yang menunjukkan kualitas madu yang asli dan bermutu tinggi. Karena di Indonesia tidak mudah mendapatkan madu yang betul-betul asli dan mutunya bagus gitu ya. Jadi itu bisa dilihat dari uji laboratoriumnya. Kemudian uji laboratorium kandungan polifenol atau antioksidannya yang tinggi. Juga uji laboratorium aktivitas antioksidan yang tinggi yang sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Dan selanjutnya adalah uji laboratorium bebas kontaminan berbahaya. Dan tentunya ini juga sangat penting. Nah, ini adalah contoh uji laboratorium yang menunjukkan bahwa madu yang dipakai memang kualitasnya sangat tinggi atau sangat baik, ya. Kemudian ini adalah contoh dari uji laboratorium yang menunjukkan bahwa kadar polifenolnya sangat tinggi.
Dan juga ini uji laboratorium, contoh yang menunjukkan bahwa aktivitas antioksidannya atau kekuatan antioksidannya itu cukup tinggi ya, biasanya dibandingkan dengan kekuatan antioksidan atau aktivitas antioksidan dari lemon. Nah, uji laboratorium ini menunjukkan bahwa produk fermentasi madu atau honey wine ini bebas kontaminan yang berbahaya. Teman-teman, selanjutnya saya ingin menunjukkan bagaimana fermentasi madu hutan itu dibuat ya dengan teknik full blended fermentation dalam video berikut ini. Dan dikirimkan ke Bali untuk diproses. 64% dari luas daratan di Indonesia berupa hutan tropis. Hutan-hutan tropis ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah madu hutan. Madu hutan memberikan nafkah bagi masyarakat di pedalaman. Sebagai timbal baliknya, masyarakat menjaga kelestarian hutannya. Ini adalah masyarakat di daerah pedalaman yang dibina oleh Jaringan Madu Hutan Indonesia. Inilah sarang lebah Apis dorsata yang menghasilkan madu hutan. Pemanenan madu dilakukan dengan cara panen lestari untuk menjaga kelangsungan Apis dorsata. Sarang lebah yang telah diambil dijaga kebersihannya. Proses ekstraksi madu pun dilakukan dengan cara benar dan higienis. Madu hutan yang didapatkan ditampung dalam wadah food grade dan dikirimkan ke Bali untuk diproses lebih lanjut. Di pulau yang berbeda, di Bali, petani-petani anggur siap memanen hasil anggurnya. Anggur berkualitas tinggi, produksi dalam negeri, dipanen dengan melimpah. Anggur berkualitas tinggi, produksi dalam negeri ini dipanen dengan melimpah. Para petani anggur pun bersuka cita menikmati hasil jerih payahnya. Semua bahan yang diperlukan untuk membuat fermentasi madu hutan dikumpulkan. Anggur segar yang kaya dengan antioksidan dan ragi alami ini segera kami olah.
Madu hutan yang telah kami datangkan siap diproses juga. Madu yang kaya dengan enzim dan prebiotik ini kami olah bersama anggur Bali. Kami tambahkan juga lemon segar yang kaya dengan antioksidan ke dalam proses fermentasi ini. Setelah diproses dengan ketat selama 100 hari, fermentasi madu hutan ini siap dibotolkan. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita pada sesi ini. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas mengenai bagaimana honey wine atau fermentasi madu berperan pada autoimun. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.